Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau malam bagi mahasiswa Unitri. Kita gabung lagi dalam kuliah daring. Materi ke-8 yaitu kampanye politik. Kita masih lama ya akan kampanye presiden, tapi yang pilkada sebentar lagi ada daerah-daerah yang melaksanakan. Apa sih itu kampanye? Kampanye menurut Danimo itu adalah upaya mempropagandakan pesan ya kepada pemberi suara yang potensial. Menurut definisi yang lain adalah proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu dan tujuan tertentu untuk mempengaruhi khalayak yang ditetapkan. Jadi itu kampanye secara definisi. Jadi dari definisi tadi kita tahu tujuannya adalah persuasi terhadap target untuk menerima, ya, memodifikasi atau mengubah atau menolak ide-ide, sikap, tindakan praktis dari perilaku tertentu, ya kan. Jadi tujuannya ketika kampanye ya ingin menggait massa, ya baik itu menerima atau menolak, ya kan? Misalnya ada pilkada nanti, ya, bagaimana cara orang agar setuju dengan idenya menjadi bupati misalnya di Lombok atau di mana, ya tentu dengan dicari ya kesamaan-kesamaan, perbedaan-perbedaan untuk diungkapkan melalui pesan politik kampanye agar sesuai dengan targetnya. Yang kedua, upaya propaganda terhadap pemberi suara yang potensial, ya, diulang-ulang, ya, ditempel di TV, di medsos, nah, itu propaganda. Tujuan yang ketiga adalah menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak, ya, dengan kampanye yang terstruktur, masif, dan dalam jangka waktu yang lama itu akan menjadikan alam bawah sadar dari masyarakat itu akan ikut. Berapa banyak yang misalnya iklan Sofi aja, yang sering iklan kalau kita buka medsos ya, YouTube, Facebook kan keluar itu goyang Tukul Arwana sama artis-artis. Nah, itu anak saya aja sudah niru. Nah, itu efek bawah sadar dari media. Yang terakhir, mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan. Tentu kampanye itu punya target, bukan hanya secara umum, tapi secara khusus, ya, ingin menargetkan masyarakat tipe apa, ya kan? Ya, yang contohnya yang ada di PPT itu bagaimana kampanye Jokowi pada pemilu 2014 itu kan sangat-sangat bagus, aneh janji-janji kampanyenya, ya, seperti yang saya contohkan di situ, seperti janji ada 10 juta lapangan kerja, sekolah gratis, ada 50.000 puskesmas, ada subsidi 1 juta per bulan untuk keluarga prasejahtera, 1,4 miliar per desa per tahun, kartu pintar, kartu sehat, dan sebagainya. Nah, itu kan janji-janji yang manis dan terbukti berhasil ya memenangkan Jokowi. Ya tinggal masyarakat nanti akan menunggu pemenuhan dari janji itu. Nah, di Indonesia itu ada tren bahwasanya konsultan politik, manajer kampanye atau juga disebut tim sukses itu menjadi sebuah profesi yang sangat banyak diminati ya, terutama oleh mahasiswa jurusan politik atau sarjana jurusan politik. Karena tentu para politisi dengan modal yang besar atau dengan pemodal yang besar itu akan menginginkan kemenangan ya dengan cara apapun, ya kan. Nah, selain itu ada juga lembaga survei yang menjadi profesi yang sangat menggiurkan juga dengan gaji yang tinggi, karena dulu kan masyarakat digiring ya, sebelum kampanye sudah ada survei, ini kandidat yang punya persentase paling bagus. Nah, itu sudah kampanye, itu sudah menggiring alam bawah sadar masyarakat bahwasanya kandidat ini paling bagus, dan terbukti banyak yang menang meskipun tidak 100%, ya kan. Meski kemudian ya diatur lagi seperti itu kan tidak fair bagi yang tidak mempunyai modal yang besar, ya sulit bersaing. Nah, harus diatur, tidak boleh seperti itu, ya kan? Berikutnya ada asumsi-asumsi baru ya di era media sosial ini, bahwasanya kampanye adalah
upaya bersama saling mendukung untuk memperoleh kepercayaan ya sekaligus kekuasaan. Nah, itu tujuan dari kampanye itu kan pertama memperoleh kepercayaan. Ya ringkasnya, dukung saya akan memperbaiki ekonomi Anda, saya akan membantu segala kebutuhan Anda. Nah, nanti dapat kekuasaan tinggal membuktikan. Jadi dari sisi ilmu ya kampanye itu mengubah pemahaman dan memperlakukan khalayak sebagai mitra. Nah, kalau ilmu komunikasi yang dulu itu sebagai target, masa khalayak itu hanya dijadikan target, tapi sekarang dijadikan mitra, ya kan? Kenapa? Karena ada media sosial, ya kan? Kalau mau kampanyenya efektif harus melibatkan followernya nge-share, followernya like, dan seterusnya itu mempermudah ya kampanye politik. Kemudian asumsi yang ketiga adalah tidak memberi janji-janji palsu, tapi membangun harapan dan cita-cita bersama. Nah, itu lebih menjelaskan, tidak melakukan intimidasi, ya kan. Kemudian yang terakhir, asumsi baru dalam kampanye politik di media baru adalah khalayak itu bukan target politik semata, karena kampanye itu esensinya adalah pemasaran politik secara kontinu, ya kan. Ya, yang termasuk hebat memulai kampanye politik dari nol itu SBY ya, dia membangun partainya sendiri, kemudian menang ya kan, partai baru mau menjadi presiden, kemudian ya sekarang tinggal mengkontinyukan ya, kalau dia memang prinsipnya partai keluarga ya diwariskan ke anaknya, meskipun secara demokrasi itu tidak baik ya, harusnya kader karena belum tentu anak itu yang paling bagus, paling hebat ya prestasinya. Kemudian perencanaan, bagaimana sih kampanye direncanakan? Pertama yang menganalisa masalah, ya kan? Masalah yang dihadapi, misalnya level kabupaten Karo, nah, masalah di sini itu apa supaya kita nanti bisa mengetahui, oh masalahnya di sini itu banyak jalan rusak. Nah, maka akan kita siapkan ya kampanye politik yang terkait jalan rusak. Makanya calon yang ada harus survei. Oh, kita harus tahu harga aspal, kita harus survei daerah lain berapa biaya. Nanti kita akan hitung-hitung, kita berani mengkampanyekan membangun jalan rusak dalam berapa tahun ketika berkuasa. Yang kedua, menganalisa khalayak. Nah, masyarakat di Karo itu seperti apa? Apakah senang dengan kampanye terbuka atau lebih senang dengan kampanye simbolik, dan seterusnya. Baru yang ketiga merumuskan tujuan. Ya. Nah, tujuan kita kampanye di Kabupaten Karo ini mau apa? Memenangkan figur seperti apa dengan platform seperti apa? Nah, baru kemudian memilih media. Media apa yang efektif, yang paling banyak dipakai di masyarakat Karo misalnya. Ya, oh masyarakat Karo itu ternyata masih suka TV, ya, TV lokal. Ya, kita siapkan. Masih suka baliho, masih suka banner, ya, disiapkan oleh tim kampanyenya. Kemudian mengembangkan pesannya. Ya, pesannya tidak cuma satu, ya, ada banyak, dikembangkan oleh timnya. Kemudian direncanakan produksi media, diproduksi dalam bentuk fisik, ya kan, sebar di banner, ya, profil, stiker, nah itu diproduksi medianya. Kemudian merencanakan manajemen program. Nah, programnya seperti apa? Kampanye dalam satu bulan ini seperti apa? Target berapa orang? Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir monitoring dan evaluasi. Lalu dari masing-masing tim kampanye dimonitoring, ini sudah kerja apa belum? Dievaluasi. Ya, kalau kerjanya sesuai ya lanjut, kalau tidak ya diganti. Ya, itu malah pentingnya organisasi itu seperti itu ya. Di organisasi apapun ya harus begitu, ada monitoring dan evaluasi. Kalau tidak ada ya cenderung korup, cenderung lalai. Penyusunan pesan kampanye. Pesan kampanye itu adalah penonjolan ide bahwa sang kandidat ingin berbagi dengan pemilih melalui beberapa poin kebijakan dan menarik pemilih potensial. Ya kan, saya kasih contoh tadi SBY itu bagus. Dia waktu memenangkan pemilu itu pesan kampanye itu ringkas, bisa lebih cepat
dalam pembangunan, ya kan? Konteksnya kan kita reformasi, masyarakat itu cenderung pengen figur yang concern dalam pembangunan dan cenderung apa namanya ya, kalem dan tidak kasar. Nah itu ada di SBY yang akhirnya menang ya 2 kali bahkan. Nah Jokowi JK yang di 2014 lebih ringkas lagi pesan kampanye, Indonesia hebat. Nah itu kan, nah, itu juga terbukti menang. Nah seperti itu. Ya, misalnya apa di sini ada Paulus keren. Nah, untuk kota mana ya? Untuk Sumba. Paulus keren untuk Sumba. Misalnya ada mahasiswa saya namanya Paulus, nanti nyalon. Nah, seperti itu. Paulus hebat. Nah, niru Jokowi itu. Ya kan? Mau Sumba hebat, pilih saya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu teknis. Berikutnya kampanye hitam. Nah, ini pasti ditemui di level kampanye nasional maupun level daerah. Apa itu kampanye hitam atau black campaign? Yaitu kampanye untuk menjatuhkan lawan politik melalui isu-isu yang tidak berdasar. Ya, salah satu kampanye hitam ya selain berbohong, apa namanya, fitnah, itu adalah menggelari lawan politik dengan gelar jelek. Ya, terutama binatang. Ya, nah, si kucing, si kupu, si cebong, si kampret. Itu kampanye hitam. Ya, itu tidak layak dilakukan oleh orang yang punya integritas tinggi. Ya kan? Itu sangat memprihatinkan yang terjadi di antara tim kampanye Jokowi dan Prabowo kemarin itu sampai sekarang tidak hilang ya, apa namanya, sekat yang ada di antara cebong dan kampret, permusuhannya di media sosial terutama tuh masih ada. Nah itu yang kampanye hitam tuh efeknya seperti itu harus dihindari. Jika kalian nanti kampanye atau jadi tim kampanye, tunjukkan integritas, jangan kampanye hitam. Ya, karena itu menunjukkan level intelektualitas yang rendah ya, sesuai dengan yang disebut yaitu binatang itu rendah kan. Binatang punya akal, sama punya akal tapi tidak bisa berpikir. Nah, kalau di dalam kitab KUHP ya, ujaran kebencian yang bisa dipidana itu berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, serta menyebarkan berita bohong. Nah, kita sekarang masuk ke strategi komunikasi kampanye. Ya, pertama prinsip identifikasi, yakni mengetahui apakah pesannya dikenal atau sesuai dengan gaya dan logika target khalayaknya. Ya kan, diidentifikasi. Ya kan? Kalau orang di NTT ya sesuai dengan adat lokal, disesuaikan ya kan. Misalnya dengan memakai baju gaul ya, seperti anak-anak mahasiswa NTT di sini naik motor besar yang knalpot besar ya, gambar aja, nggak usah dibunyikan, nggak boleh. Apalagi di Jawa itu bisa dipukuli orang kampung nanti. Nah, itu untuk menggait pemilih pemuda misalnya ya. Calonnya menggunakan baju seperti pemuda ala NTT seperti itu. Ya. Lain lagi kalau mau menggait pemilih tua, ya, nanti diubah lagi. Lalu pesannya apa? Pesannya kami akan meneruskan pembangunan NTT dengan pemuda. Nah, misalnya seperti itu. Yang kedua, ya, ini sifatnya kampanye persuasif. Ya. Prinsip tindakan yaitu orang itu harus punya prinsip tindakan. Artinya orang jarang menerima gagasan sehebat apapun, tapi ternyata tidak dilakukan oleh yang kampanye. Omdo istilahnya, omong doang. Ya. Jadi kalau jadi seorang politisi, apalagi calon pemimpin ya harus begitu. Apa yang disampaikan akan sangat baik kalau sudah dilakukan. Yang ketiga prinsip kedekatan ya. Sebagaimana umumnya setiap manusia itu pasti lebih menyenangi orang yang dia percaya. Dan ketika orang itu sudah punya kepercayaan, mau ngomong apapun mudah. Nah, itu dan itu harus dibangun melalui proses yang panjang. Dari mahasiswa itu harus dikenal dia orang yang komitmen ya, orang yang jujur, orang yang tepat janji. Nah, seperti itu. Baru ya, nanti ketika dia kampanye politik ingin jadi pejabat atau politisi, masyarakat akan menilai itu sudah menjadi tabungan yang baik.
Yang terakhir yaitu prinsip kejelasan. Jadi kampanye itu harus jelas, tanpa interpretasi, tanpa membingungkan orang. Jangan memakai bahasa-bahasa yang membingungkan orang, ya kan? Harus dengan bahasa yang jelas dan tegas, ya kan? Karena kalau membingungkan orang nanti akan bermasalah, ya kan? Orang tidak akan mau mendengar, ya kan? Nah, ini sekali lagi terkait dengan contoh bagaimana ya kampanye beberapa negara Eropa itu kan memang, dan Amerika itu memang ada isu-isu yang memang terus digarap. Ya, dulu ketika banyak terjadi aksi terorisme itu yang mereka isukan, ya ini contoh aja, yaitu bagaimana mereka anti Islam, ya. Kemudian muncullah seperti di Belanda ada partai anti Islam, ya Geert Wilders itu yang kampanyenya ingin ya mengusir orang Muslim di Eropa karena akan melakukan Islamisasi. Pada awalnya kampanye mereka banyak mendapat dukungan, ya kan? Banyak mendapat pemilih meskipun ya tidak menang, ya sedikit lah dibanding pemenangnya. Tapi kemudian di pemilu berikutnya ketika justru respon dari komunitas Muslim di Eropa, di Amerika itu tidak seperti yang dituduhkan, ya partai ini makin kecil makin hilang, ya kan? Makin kecil makin hilang. Seperti juga kasus Donald Trump itu, awal menang dia kan salah satunya menggunakan sentimen anti Islam, ya kan? Ya, seolah-olah musuh utama Amerika itu adalah orang Islam, ya kan? Padahal ya tidak ada negara Islam yang berani bahkan menyerang Amerika. Jadi ketika orang kemudian tahu buktinya kebijakan-kebijakan Trump itu kontroversial, banyak ditolak masyarakat Muslim, ya, di dunia, akhirnya di pemilu kedua dia kalah, ya kan? Dengan Joe Biden, ya, yang lebih persuasif mengajak kepada berbagai kelompok yang ada, ya kan? Itulah kehebatan kampanye politik dengan ilmu-ilmu yang dikaitkan dengan karakter dari masyarakat negaranya. Itu akan menimbulkan kemenangan, ya kan, akan menghasilkan kemenangan. Ya, ya, sangat menyenangkan sebenarnya kalau kita mempelajari bagaimana negara-negara di dunia itu melakukan kampanye politik, ya kan. Ada yang mode kalem, ada yang mode keras, ada yang mode propaganda, ya kan, ya. Tapi ternyata masyarakat kita ya seperti Jokowi, SBY itu kan lebih suka yang kalem, tidak suka yang meledak-ledak. Ya, tidak tahu mungkin di Indonesia Timur apakah juga sama, tapi secara nasional kan seperti itu. Itu bukti memang masyarakat Indonesia yang mayoritas itu suka pemimpin yang kalem, sederhana, tidak kasar, tidak keras, ya. Dalam 4 pemilu terakhir itu terbukti menang model pemimpin seperti itu yang disertai dengan kampanye persuasif yang sangat baik, ya kan, yang tentu didukung oleh modal yang besar. Nah, ini juga klise karena di negara kita ini seolah-olah tanpa modal yang besar tidak bisa menjadi pemimpin. Itu yang banyak dikritisi juga oleh para ahli, bahwasanya seharusnya demokrasi itu untuk semua, siapapun boleh mencalonkan, ya tentu dengan syarat misalnya administrasi didukung berapa juta tanda tangan. Namun kalau tanpa modal sekarang nggak bisa. Bayangkan untuk bupati itu ratusan miliar, presiden triliunan, siapa yang membiayai? Ya nanti kan ketika berkuasa yang membiayai itu tentu tidak mendapat apa-apa. Nah, itu yang terjadi sekarang yang sering digulirkan oleh para tokoh sebagai oligarki, yaitu sistem pemerintahan yang dikontrol oleh sekelompok oligarki itu, ya elit tertentu, baik itu elit ekonomi, keluarga. Ya, ada sekitar 100 pengusaha yang mengontrol oligarki ekonomi pemerintahan Jokowi. Ya, kebijakan-kebijakan omnibus law itu kan dalam rangka mengakomodasi oligarki ini. Ada juga oligarki keluarga yang senantiasa ada di pemerintahan, ya kan? Ada keluarga A, B, C, itu tidak saya sebutkan, nah, nanti di googling aja banyak, ya. Di YouTube juga ada banyak analisis yang menyebutkan ya ada sekitar nggak sampai 100 keluarga itu yang kemudian selalu aja muter ya di dalam kekuasaan. Siapapun presidennya mereka ada di situ.
itu juga tidak sehat ya, karena yang terjadi adalah ya, oligarki ya, seperti saya bilang kemarin itu seperti apa namanya, negara cukong ya, negaranya dikuasai oleh cukong. Undang-undang yang dihasilkan adalah untuk kepentingan para kapitalis, para pemodal. Nah, sedangkan kepentingan rakyat kecil seperti buruh, petani itu sangat sedikit yang terakomodasi. Nah, itu jadi perjuangan mahasiswa ya. Saya dulu itu mahasiswa ya aktif ya, demo di mana-mana, sampai Surabaya, sampai Jakarta juga ikut. Nah, itu sebagai bentuk pengalaman dan kepedulian bahwasanya kita masyarakat intelektual ya harus punya sumbangsih peran serta terhadap masyarakat Indonesia, karena kita ya sedikit banyak ya kuliah itu kan, terutama yang beasiswa itu dibantu oleh masyarakat, dibantu oleh eh, seluruh bayar pajak, terutama ya bagi yang beasiswa. Yang tidak kan tentu juga dibantu oleh kemudahan oleh yang lain. Ya, ini semoga bermanfaat. Mari kita kampanye yang positif-positif, kampanyekan diri kita dengan positif, dengan cara yang jujur. Itu adalah modal. Nanti ketika kita lulus, ketika kita bekerja, itu modal menjadi brand image kita. Oh, si Paulus, si apa namanya, Enggi misalnya, ingat mahasiswa saya namanya ya, itu adalah orang yang ketika kuliah jujur ya, bekerja keras. Nah, itu yang dicari oleh dunia kerja ya kan, ya, akan lebih baik lagi kalau menciptakan dunia kerja ya. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera, ketemu lagi minggu depan.